Hai semuanya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Ingat jangan lupa minum air putih yang banyak, makan yang teratur. Aduh aku mau anggap. Enak banget ya tongkolet. Makan yang banyak, minimal sehari 3 kali. Pokoknya kalau kalian bisa bikin perut kalian itu nggak kerucuk-kerucuk, nggak gampang lapar. Pokoknya intinya tuh makannya teratur gitu ya. Kalau misalnya kalian sering sarapannya pagi jam 9, makan siangnya jam 1 atau jam 2, terus habis itu makan malamnya sebelum maghrib, ya udah gitu terus. Itu akan mempermudah metabolisme kalian biar popnya bisa lancar. Cuman itu tidak berlaku di aku, jadi aku membutuhkan obat khusus untuk biar bisa Karena kalau aku nggak minum obat, nya bisa 4 hari atau 3 hari, bahkan lebih gitu ya. Jadi kayak tainya nimbun di dalam. Kenapa kita ngomongin tai sih? Ini jaga kesehatan ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas TV. Ya, siapa yang di rumahnya masih ada TV? Nggak apa-apa ya, walaupun ada isu-isu yang beredar kalau TV 2 tahun lagi akan goodbye. BTW aku sudah meng-goodbye-kan TV ku itu sudah 2 tahun. Bener-bener nggak ada TV, bener-bener nggak nonton TV. Adapun TV waktu itu sebelum kantor di sini tuh ada TV buat nonton drakor. Jadi aku sambungin ke laptop biar lebih gede aja gitu layarnya. Aku sambungin untuk preview, nonton film, YouTube, dan lain-lain. Sekarang ada TV di rumah buat apa? Main PS. TV gede buat main PS. Gak ada tuh TV kabel ya kan, saluran-saluran HBO dan bla bla blanya. Itu kan tidak termasuk ya, itu TV kabel ya, bukan TV yang nanti mau kita bahas gitu kan. Gak ada saluran kayak gitu, jadi itu TV-nya khusus untuk main PS aja. Gila gak? Ada TV segede gitu cuma buat main PS, hebat sekali. Jadi di sini nggak ada yang nonton TV, semuanya online ya medianya gitu ya, lewat YouTube, lewat web haram, link haram. Aku sering tuh baca kalau di TikTok gitu ya, video-video kalau tak buka komennya, udah ada di link haram belum? Link haramnya apa? Bagi dong nitip sendal yang kayak gitu-gitu. Kita ngomong soal TV gitu ya. Sebelum aku menjelaskan lebih lanjut apa yang mau aku bahas di konten ini, kita akan nge-react dulu nih. Gambar-gambar berikut ini yang pertama nih ya. Ini aku lihat karena aku nge-follow Ko Ernest gitu. Aku ngelihat postingannya beliau gitu tentang Indosiar. Ya, kalau ngomongin soal Indosiar itu aku selalu keinget ini ikan yang di Kendal. Demak. Ikan Indosiar bener-bener bentuknya ikan kayak ikan sapu-sapu, warnanya gelap ngono to. Neng banyune kan butek ngono, banyune coklat ngono kan. Ono sayape iso mabur. Medeni sumpah, Mas, gak dobel aku. Sumpah aku gak tahu namanya apa, orang sana nyebutnya apa, tapi aku menyebut itu ikan Indosiar. Jadi setiap ada logo Indosiar, aku selalu ingat ikan yang ada di Demak. Agak menyeramkan itu. Tapi katanya itu susah ditangkap tapi dagingnya enak, kata warga sana ya. Oke. Ini postingannya Ko Ernest, aku ambil di Instagram, aku capture gitu ya. Dia ngeposting ini YouTube-nya Indosiar. Thumbnailnya lagi di kasur dengan ada kayak emblem tuh apa sih, logonya Indosiar, terus Mega Seri Suara Hati Istri, strip Zahra. Malam pertama Zahra dan Pak Tirta, tanda seru, istri pertama dan kedua. Ya ini view-nya ada 289.000 view 5 hari lalu. Kemudian thumbnail yang berikutnya ya seintens itu kayak yang ada di TV gitu kan. Zahra hamil, Pak Tirta dan Zahra semakin mesra. Karena banyak teman-teman yang bisa meramaikan masalah ini tapi terkait oleh etika, kontrak kerja ataupun rasa tidak enak hati, maka biar berlah itu aku baca sih beberapa captionnya. Terus ada lagi nih foto yang selanjutnya, ini kayaknya Net TV ya, Tonight Show. Ashraf Jamal ngakak pada lagi digalakin Desta. Baru ketemu bentar. Oh ini Tonight Show. Oh Tonight Show itu ternyata baru aku tahu nih. Tonight Show tuh ada yang versi di TV, ada yang versi di YouTube. Tapi boleh kalian lihat perbandingannya, kalau yang lagi dia live di TV itu topik perbincangannya tidak sevulgar kalau ada di YouTube. Jadi kalau kalian bisa bandingin, si Tonight Show ini tuh kalau waktu di YouTube itu benar-benar vulgar, benar-benar asik gitulah, los-losan gitu, los dol gitu ya. Karena kalau di TV itu kan peraturannya ribet banget ya guys. Ini masih Tonight Show, terus habis itu, oh ini ada SCTV. Mau mesra sama Yuki kok peserta ini malah ngerayu Rigen. Bangga ngeluh capek syuting, Hana Saraswati meraih apa itu? Meraih gelar mungkin ya. Viral, seorang dokter kandungan sebut Ayu sebagai suami. Amazing, Sultan Andara Raffi Ahmad membeli klub bola.
SCTV, terus ini masih SCTV lagi. Hotshot, Keajaiban Cinta, Buku Harian Seorang Istri. Oh, kalau ini Thailand versus Indonesia. Panas Hati Tiana, Keajaiban Cinta, Badai Pasti Berlalu. Oke. Semua TV, bisa kita simpulkan kalau semua TV udah aktif di YouTube ya. Aku nggak tahu kalau ternyata TV itu sudah punya YouTube dari lama gitu kan, cuman nggak aktif gitu kan. Sekarang sudah mulai aktif-aktifnya gitu ya. Mungkin ini umur-umur kayak balita mau jalan gitu ya, aktif-aktifnya mecahi gelas, mecahi perintilan dan lain-lain. Oke, katanya nih, dengar-dengar katanya TV itu waktunya cuma 2 tahun lagi dari sekarang. Jadi ini tahun ini adalah mulai peralihan antara TV tabung udah nggak bisa, jadi udah mulai kayak TV kabel semua ya mas. Aku nggak begitu paham karena ya maupun beralih ke nggak ada TV, aku juga nggak kerasa karena ya mungkin kerasanya mungkin semuanya akan lari ke platform seperti YouTube atau mungkin platform-platform sejenis YouTube yang bisa jadi media siaran, yang bisa nyiarin berita, mungkin acara-acara TV dan lain-lain, games dan bla bla blanya. Sekarang acara TV upload ke YouTube semua, jadi berapa sih penonton TV itu? 2 juta sekian, 2 juta penonton. Iya mungkin segituan lah ya. Kenapa? Dimarahin produser, ratingnya jelek ya, jadi dimasukin ke YouTube aja. Sekarang TV-TV udah mulai upload ke YouTube dengan kalau thumbnailnya sih masih bisa ya, kita para YouTuber nggak kalah lah. Tapi judul-judulnya TV lebih clickbait. Bahkan yang kemarin dibahas Ko Ernest itu bener-bener, nah nih. Karena banyak teman-teman yang bisa meramaikan masalah ini, tapi terkait oleh etika, kontrak kerja, ataupun rasa tidak enak hati, maka biar saya yang bersuara. Wahai Indosiar, ini keterlaluan. Sangat amat keterlaluan. Pemeran Zahra itu usianya masih 15 tahun. Oke lah, tolak ukur TV adalah rating. Tapi tolak ukur manusia adalah nurani dan akal sehat. Menurut kalian ini wajar? Kalian tahu kan netizen-netizen Indonesia? Dulu ingat zamannya Cinta Fitri yang jadi jahat, namanya Miskah. Sampai inget kan aku tuh sampai season 7. Si Miskah ini pernah sampai dijambak di jalan, di mall, disengitin ibu-ibu ya. Tahu kan netizen Indonesia kayak apa? Kalau memerankan ini terlalu menjiwai, bahkan didukung dengan thumbnail dan judul seperti ini. Kita nggak tahu mentalnya Zahra kayak apa ya. Mungkin Indosiar memberikan ini kali, konseling gratis, ada tenaga psikolog dan lain-lain. Ya Sekarang TV-TV itu pada bikin clickbait judul-judulnya, contohnya Indosiar ini tadi, ya kan? Dan itu bukan cuma satu konten aja, tapi banyak dari kontennya. Bahkan hampir semua deh kalau yang masuk ke YouTube ya, semuanya clickbait, thumbnail-thumbnailnya juga dipilihnya yang bagian kasur-kasur ya, kayak tadi yang kita lihat, ya kan? Terus yang Net TV Tonight Show itu dia, aku nggak akan jelasin konten detailnya isinya apa, tapi menurutku ini lebih kayak los-losan daripada ketika Tonight Show itu ada di TV gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak mereka menganggap TV itu kan banyak aturan, jadi mereka benar-benar nge-keep tuh isi-isinya, kata-katanya nggak boleh kotor dan lain-lain, tapi begitu masuk di YouTube, wah sama aja kayak para YouTuber gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang salah ketika TV itu masuk ke dunia YouTube dan akhirnya berkonten di YouTube dengan powernya yang sebesar itu gitu ya. Namanya TV itu kan sudah banyak artis di dalamnya, dan masing-masing artis sudah membawa masa gitu ya. Beda sama kita YouTuber yang merintis dari awal dan nggak punya masa sama sekali, nggak punya fans sama sekali. Tiba-tiba artis awalnya itu kan YouTube tergoncang dengan banyak artis yang bikin YouTube. Akhirnya dia tidak terkenal sebagai artis tapi YouTuber. Artis udah punya masa, udah punya fans, bikin YouTube. Dimana fansnya itu pasti mendambakan dia kesehariannya ngapain ya, pakai baju apa, hari ini kemana, ngapain, makan sama siapa, guyonannya apa, topik pembahasannya apa, gosip-gosip yang lagi mereka obrolin itu apa. Para netizen itu kan penasaran ya, dibawalah sama artis-artis itu, sekarang TV-nya. Kita para YouTuber tuh sebenarnya fair-fair aja gitu ya. Apa ya, tapi ya TV belajar dulu lah. Jangan sampai nurunin gengsi kayak gitu dong. Masa TV udah segede gitu, alatnya udah pakainya kamera apa? Kamera produksi yang gede itu? Yang gede itu yang paling untuk siaran bola ya, yang ya seenggaknya itu kamera lebih mahal daripada kamera yang kita pakai lah ya. Apalagi YouTuber kita yang belum mampu untuk beli Sony ya, masih pakainya mungkin Canon atau kamera pocket yang masih harga 2 juta sekian juta ya. Ya seenggaknya levelmu, caramu menentukan thumbnail dan judul itu beda sama YouTuber yang kayak gini-gini lah. Musuh kalian merendah seperti itu sih, wahai. Ya nggak sih? Budget kalian udah ada, kalian tinggal re-upload atau tinggal bikin konten seperti biasa tapi langsung dimasukin ke YouTube, itu lebih eksklusif sih. Budget udah ada produser, alat-alat sudah mumpuni, bener nggak? Ya kan?
ada apa namanya sutradaranya, ada sutradaranya nggak sih? Ada tim kreatifnya. Bener-bener seproper itu. Masa iya kontennya mau disamain sama konten creator yang kita cuman timnya beberapa orang? Hah? Jangan gitulah. Ya kalian tuh ikan paus, makanannya tuh beda. Anggap aja aku ikan teri gitu ya. Aku biasanya mangsanya tuh ikan teri makan apa sih? Air laut. Ikan teri makan tomat. Oh, I love you so much. Manusia, ayam, jagung. Lah aku ayam nih, biasanya makan jagung. Kamu jangan jadi manusianya yang makan makanan ayam, ngerti nggak? Makanan ayam dedak wes dedak. Aku bebek ceritanya manganku dedak. Kowe menungsone ya. Ya para TV yang masuk itu menungsone ngono. Aku mangannya dedak ya. Sampah-sampah kita tangani gitu, tak totoli gitu kan. Makananmu ya ketika aku digoreng. Makananmu bisa sayur dan lain-lain. Ojo mangan dedak ra enak. Murah, iya bener murah. Iso ento akeh emang. Ketika kalian menurunkan derajat kalian menjadi seperti kami content creator, ya view kalian emang ya oke lah masuk di YouTube gitu ya, tidak seperti YouTuber pemula gitu. Tapi hello, kalian sudah sekelas TV loh. Kru-krumu ki wis bayarannya larang-larang, ora koyo tim-timnya YouTuber kecuali tim-tim YouTuber yang udah gede ya. Tapi kalau ngomong soal TV dari tadi mungkin kalian mikirnya aku terlalu ngedis banget gitu ya. Enggak. Sebenarnya ada stasiun TV yang menurutku lebih proper dari yang lain gitu ya. Menurutku aku ngerasanya gitu ya. Selera tuh kan beda-beda. Contohnya si Net TV gitu ya, konten-kontennya juga udah jauh lebih beda. Cara bawainnya gitu ya, artis-artis yang dipanggil itu nggak sembarangan gitu loh, nggak yang asal viral masuk situ, nggak. Tapi viralnya mungkin harus ada sesuatunya yang sesuai sama kriterianya mereka. Dan katanya ada beberapa orang yang bilang katanya kalau kamera yang dipakai itu nggak yang kamera jinjing nikahan lagi, tapi yang udah proper beneran udah bagus gitu sih. Jadi nggak selalu jelek, cuman ya itu kalau udah masuk gitu. Mungkin aku mikirnya gini ya, penonton Net TV itu jarang yang orang tua ibu-ibu, karena mungkin yang ibu-ibu itu sudah lebih suka tentang kayak sinetron, gosip, yang panas-panas, yang kayak gitu-gitu. Penonton Net TV itu kebanyakan mungkin anak muda yang agak setengah baya. Sedangkan usia-usia itu tuh platformnya nggak cuman ke TV itu doang. Netflix, IDLix, platform lainnya tuh apalagi? YouTube, VLive, Weverse, apalagi yang suka Korea-Korea. Itu platformnya tuh banyak banget, jadi pilihannya mereka banyak banget. Ya nggak cuman satu. Nah mungkin Net TV akhirnya ngikutin yang lain-lain kayak mindahin episodenya ke YouTube atau mungkin bahkan bikin YouTube dengan sefrontal itu. Ya mungkin karena itu juga pasarnya nggak ada gitu ya. Ini aku lebih menjelaskan lagi ke kalian gitu biar wah Mbak Adel ngedis doang. Enggak, aku ada dasarnya nih buat ngedis gitu. Jadi karena pasarnya itu udah nggak ada, ya karena anak muda pilihannya udah banyak banget, jadi mungkin penontonnya ya mereka di sana tuh kan orangnya banyak banget, nggak cuman kayak kita satu tim YouTube berapa orang gitu ya. Mungkin satu tim YouTube paling besar mungkin sekitar 40-50, mungkin TV lebih dari itu, banyak banget gitu ya yang kerja sama mereka, berapa keluarga yang bergantung sama dia gitu kan. Itu kenapa si TV ini juga mungkin ubet juga nyari, ya udahlah coba ke YouTube lah, ini juga banyak orang yang bikin YouTube gitu ya. Tapi kenapa nggak coba dengan cara lain? Misal kalau ada satu platform yang sering aku tonton gitu ya, mereka jadi lebih apa ya, mereka acara TV nih, punya YouTube, punya ada channelnya sama kayak nama TV-nya, tapi mereka cuma ngasih cuplikan teaser doang sekian menit dari 1 jam durasi video misal. Nah yang 1 menit di YouTube ini dikasih kayak kalau kalian mau nonton fullnya ada di aplikasi ini, makanya langganan apa itu kan justru lebih apa ya, mungkin emang untuk orang-orang tua itu justru lebih ribet. Tapi itu kan jadi nggak ngosek-ngasek pasar yang di YouTube, nggak ngosek-ngasek pasar yang lokalan, tapi bener-bener malah memperluas jangkauan si TV. Jadi TV-nya tuh berubah jadi digital, bukan merusak skema YouTube yang udah ada gitu loh. Kayak sekarang PewDiePie yang dulu gede banget, udah kalah banget sama TV India gitu ya. Yang mana TV India meng-auto-subscribe-kan orang yang begitu punya KTP, jadi auto subscribe si channelnya ini. Dan PewDiePie udah kalah jauh sama dia. Ya, TV. Gak, aku bayangin gini loh, content creator, satu orang yang tidak, kalau Rans Entertainment itu kan udah berbentuknya udah PT ya, udah gede, udah perusahaan gitu ya, dia udah punya TV gitu kan. Bahkan konten yang ada di YouTube
sama Raffi Ahmad dibalik. Keren. Dibalik. Apa yang udah diupload di YouTube dimasukin ke TV. Yoi. Mantul. Ya. Buat ibu-ibu yang gaptek ya, nontonnya di TV, padahal itu udah ada di YouTube gitu kan. Kalau TV itu kan udah proper banget, mulai dari kamera, pendanaan, sponsor, iklan, itu udah ada. Tempat, mereka pasti udah ada studio, ya kan? Studionya gede-gede, ya, tinggi-tinggi, mau dipakai, mau model gimana pun studionya tuh udah bisa, ya kan? Nah kita yang berharap broadcast yourself ini, masih di rumah, tukang sebelah cek dandan gedok-gedok ya kan, mungkin kalian denger nih suaranya gitu kan. Ya itu sih kalau kesahku untuk membahas konten tentang dunia pertelevisian ini gitu ya. Tapi it's okay, namanya kalau kita udah sama-sama di YouTube itu kan bebas berpendapat tapi sesuai etika gitu ya. Seenggaknya aku tidak kayak si Iwak mau Iwak neng Demak we mau sehingga we judulnya dan thumbnailnya begitu ya kan. Ya fair-fairan aja lah, tapi selamat datang ya, welcome to the house, welcome to the club ya, wahai para TV-TV yang masuk ke dunia YouTube ya. Jangan sungkan kalau mau nanya-nanya ke YouTuber gitu, nggak apa-apa, kita YouTuber itu baik, para YouTuber itu baik, pasti akan mau berbagi gimana caranya. Contoh Raditya Dika kemarin bikin ini apa namanya, kelas online, webinar yang kayak gitu-gitu. YouTuber itu baik gitu ya. Jadi TV nggak usah sungkan untuk nanya ke YouTuber. Bukan aku yang senior dong. Raditya Dika, Atta, Arab, Om Ded, ya. Nggak apa-apa, nggak usah sungkan nanya ke YouTuber ya, TV. Ya sekali lagi aku ucapkan selamat datang di dunia YouTube. Selamat berkecimpung di sini. Dan buat kalian para YouTuber pemula yang mau memulai YouTube, musuh kalian bukan sesama YouTuber lagi. Perusahaan besar yang sudah mempunyai struktur kuat luar biasa, sudah ada dananya, sudah ada suntikan modal, dan dari sananya sudah banyak iklan. Jadi good luck buat kalian. Gak ada yang gak mungkin. Aku gak bilang kalau kalian mau mulai YouTube sekarang terlambat. Enggak, aku gak bilang gak ada yang terlambat. Lakuin sekarang, just do it now. Buat TV ya, kalau kalian menyamakan standarnya kayak YouTuber sih ya cukup tahu aja sih. Ya kita sama-sama cari duit lah. Good luck. Gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share video yang teman-teman kalian. See you in the next video. Bye. Can't explain.